Halo adik-adik, senang sekali masih boleh bertemu dengan adik-adik dalam program Suara Nubuatan Interaktif Online. Pendeta senang karena adik-adik masih tetap aktif. Itu artinya adik-adik lebih memilih untuk belajar tentang firman Tuhan dibanding sibuk dengan gadget yang sudah adik-adik miliki. Pendeta yakin masing-masing adik-adik sudah memegang handphone ya, smartphone. Dan walaupun telah memegang itu semua, adik-adik masih tetap memilih untuk mengikuti pelajaran Suara Nubuatan Interaktif Online ini. Biarlah kiranya Tuhan akan memberkati adik-adik semua dan tetap semangat untuk selalu mengikuti acara ini. Kita sudah tiba pada malam yang kita tiba pada pelajaran yang keempat dengan judul Dari Mana Mau Kemana. Adik-adik pasti sudah biasa dengan pertanyaan ini. Boleh jadi adik-adik yang bertanya kepada orang lain atau orang lain menanyakan ini kepada adik-adik semua. Dan tentu saja untuk menjawab ini hal yang mudah ketika memang kita menyadari kita dari mana lalu akan pergi kemana. Lalu apa yang ingin dibahas lewat pelajaran malam ini? Dari mana mau kemana? Sebetulnya pelajaran malam ini berbicara tentang apa? Ada satu hal yang membuat kebanyakan orang, atau mungkin juga adik-adik akan rasakan ini beberapa lama ke depan ketika bertumbuh semakin dewasa. Sebetulnya kita ini dari mana dan akan kemana arah kehidupan ini? Atau mungkin juga ada yang sudah muncul pertanyaan dalam diri adik-adik sekarang ini. Hidup ini berasal dari mana? Lalu kemana arah tujuan hidup ini? Ya, banyak di antara kita mengalami kebingungan. Kebingungan itu menumpuk. Tetapi malam hari ini kita akan mendapat jawabannya. Dari mana mau kemana? Adik-adik pasti sudah biasa membaca Alkitab. Bahkan memiliki Alkitabnya masing-masing. Setiap hari bisa saja sudah baca satu pasal satu hari, atau mungkin lebih, atau paling tidak satu ayat satu hari. Dan pasti adik-adik semua sudah diajari oleh orang tua bahwa kita harus mempercayai firman Tuhan yang akan mendidik kita dalam kebenaran dan akan mengajari kita harus berbuat apa dalam hidup. Pendeta ingin sampaikan pelajaran malam hari ini agar lewat pelajaran ini adik-adik semua semakin menerima, menyadari dan mengakui tentang kemahakuasaan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, pelajaran yang sebelumnya, Pendeta Reza Abraham sudah sampaikan asiknya belajar Alkitab. Dan malam ini pendeta juga ingin menambahkan betapa indahnya pelajaran-pelajaran di dalam Alkitab. Dan ketika kita mempelajarinya, kita semakin mengerti tentang kemahakuasaan Tuhan. Baik, mari kita lihat. Adik-adik pasti sudah mengerti atau mendengar kisah atau membaca kisah tentang Yesus di dalam Alkitab. Tentang Yesus sudah diberitahukan dalam kitab Perjanjian Lama, sebagaimana yang kemarin dijelaskan Pendeta Reza Abraham. Lalu kemudian digenapi atau terjadilah apa yang dikatakan dalam Perjanjian Lama itu digenapi dalam Perjanjian Baru. Dan itu rentang waktunya cukup lama, mulai dari itu diberitahukan sampai peristiwa itu terjadi. Contoh, di dalam Mika 5 ayat 1, ini tentang tempat kelahiran Yesus.
Mika 5 ayat 1 katakan begini, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Lalu penggenapannya atau peristiwa kelahiran itu terjadi ditulis dalam Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Adik-adik lihat, sesuatu hal yang dinyatakan atau dikatakan lama di dalam perjanjian lama, kemudian peristiwa itu terjadi lama setelahnya dan dituliskan dalam kitab perjanjian baru, yaitu kitab Matius. Itu yang pertama, tentang kelahiran Yesus. Yang kedua, tentang kelahiran Yesus dari seorang anak darah, seorang yang belum menikah. Yesaya pasal 7 ayat 14 katakan begini. Ini kitab perjanjian lama ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Lalu kemudian peristiwa itu terjadi, peristiwa itu digenapi dan dituliskan dalam kitab Matius 1 ayat 20. Seperti ini bunyinya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yusuf adalah calon suami Maria, tetapi sebelum mereka menikah, Maria sudah mengandung seorang anak, dan Alkitab katakan itu dikandung dari Roh Kudus. Kuasa Tuhan yang mengerjakannya di dalam diri Maria. Adik-adik lihat, sesuatu yang diberitahukan lama sebelumnya dan terjadinya juga lama, tetapi itu pasti terjadi. Kemudian yang ketiga adalah tentang garis keturunan Yesus akan hadir dari garis keturunan Yehuda. Dalam Kejadian 49 ayat 10 dikatakan begini, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Nah, itu digenapi lama kemudian dan ditulis dalam Ibrani 7 ayat 14. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah menyatakan suatu apapun tentang imam-imam. Lihat, ini yang ketiga, poin yang ketiga. Lalu kemudian poin yang keempat, peristiwa tentang penolakan Yesus. Di dalam Yesaya 53 ayat 3, ini perjanjian lama ya, dikatakan begini, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun
dia tidak masuk hitungan. Ini nubuatan tentang Yesus. Lalu kemudian apa yang dikatakan dalam kitab Yesaya terjadi lama kemudian dan ditulis dalam kitab Perjanjian Baru. Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Adik-adik lihat apa yang ditulis dahulu dan terjadi di waktu-waktu mendatang. Poin yang berikut adalah peristiwa ketika Yesus dikhianati. Bahkan nilai dari pengkhianatannya pun diberitahukan. Dalam kitab Mazmur 41 ayat 10 dikatakan begini, bahkan sahabat karibku yang kupercayai telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Zakaria 11 ayat 12 katakan begini, maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Adik-adik pasti tahu cerita ini. Yesus dikhianati oleh muridnya Yudas. Dia dijual dengan 30 keping perak. Dan itu diberitahukan lama sebelum terjadi. Dan terjadi kemudian dituliskan dalam kitab Matius 26 ayat 14 dan 15. Demikian bunyinya. Kemudian pergilah Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Kemudian mereka membayar 30 uang perak kepada Yudas. Lihat luar biasa firman Tuhan itu. Sesuatu yang diberitahukan dari lama benar-benar terjadi di masa yang akan datang. Poin yang berikut tentang penyaliban Yesus. Mazmur 22 ayat 17 sudah memberitahukan tentang kesulitan dan hal-hal yang akan dialami oleh Yesus. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Itu Mazmur 22:17. Lalu kemudian itu digenapi dan ditulis dalam Lukas 23 ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Dan itu terjadi. Kemudian adik-adik, yang berikut, dan ini poin yang terakhir, tentang kebangkitan Yesus dari kubur. Sudah ditulis dalam Mazmur 16 ayat 10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Kemudian peristiwa itu terjadi dan ditulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 31. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ini saya ringkaskan, dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Luar biasa adik-adik. Ketika Tuhan menyatakan sesuatu, dan itu benar-benar akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Walaupun penggenapannya lama kemudian, seperti berita kelahiran Yesus diberitahukan, lalu kemudian terjadi sekitar ratusan tahun kemudian, mungkin 400 atau 500 tahun baru peristiwa itu terjadi. Namun satu hal yang harus kita mengerti, itu pasti terjadi. Luar biasa Tuhan.
Lalu bagaimana dengan kehidupan adik-adik dan kita semua? Apa yang Tuhan sudah katakan dan apa yang Tuhan akan lakukan? Dari mana kita dan mau kemana kita? Kitab Kejadian 1 ayat 26 katakan, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Artinya, adik-adik, saya, dan kita semua diciptakan oleh Tuhan. Namun ada satu waktu di mana manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dan itu ditulis dalam kitab Kejadian pasal 3. Dan ketika manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, upahnya seharusnya adalah maut atau kematian. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke bumi ini dan kemudian menyelamatkan kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 1, 2, dan 3, ketika Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini dan Yesus akan naik ke sorga, lalu Yesus katakan kepada murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah juga kepada Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Oleh sebab itu aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan ketika aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk menjemput engkau dan membawa engkau ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kata Yesus, kamu pun berada. Supaya di tempat di mana Yesus berada, adik-adik pun berada. Dan Wahyu 22 ayat 12 katakan, sesungguhnya aku akan datang segera untuk membawa upahku, untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Adik-adik, Alkitab menuliskan banyak janji tentang kedatangan Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah menyatakan sesuatu hal seperti yang tadi kita pelajari di awal, dan itu akan terjadi. Bagaimana dengan kedatangan Yesus? Bagaimana dengan kedatangannya kelak? Dia sudah nyatakan dan kita yakin itu akan terjadi. Jadi kita berasal dari rencana Tuhan dan kemudian kita juga sedang menuju kepada yang Tuhan rencanakan, yaitu bersama-sama dengannya dalam kerajaan surga.